Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejo Oktariana dengan NPM 20120111049. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang telah saya resum dari materi hukum waris. Pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan cara-cara perpindahan harta kekayaan itu kepada orang lain. Lalu, apa yang menjadi subjek dan objek dari hukum waris? Subjek hukum waris terdiri dari pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga yang bukan ahli waris apabila terdapat surat wasiat atau testamen. Sedangkan objek waris merupakan seluruh harta kekayaan dan benda yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris dan juga utang pewaris yang belum dilunasi. Pengaturan waris di Indonesia. Di Indonesia, hukum waris diatur melalui 3 hukum. Yang pertama, hukum nasional, yaitu pengaturan waris menurut hukum nasional diatur dalam KUH Perdata Indonesia yang diadopsi dari hukum Eropa atau BW. Yang kedua adalah hukum Islam. Pengaturan waris menggunakan hukum Islam dikhususkan untuk masyarakat beragama Islam. Pengaturan dapat dilihat di KHI atau kompilasi hukum Islam. Dan yang ketiga adalah hukum adat. Sebagian masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat untuk menangani masalah waris. Hukum waris nasional. Hukum waris nasional adalah hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Hukum waris ini digunakan oleh masyarakat non-muslim dan masyarakat yang tidak menggunakan hukum waris adat untuk masalah waris. Pembagian harta warisan diutamakan untuk golongan 1 dan tidak ada perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam hukum ini, seorang ahli waris dapat menolak pemberian harta warisan dari pewaris. Dan, pewarisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya adalah hukum waris Islam. Hukum waris Islam dikhususkan untuk masyarakat Islam. Pengaturannya ada di KHI. Mengenai cara pembagian apabila dilihat secara umum, hukum Islam memberikan bagian pada laki-laki 2 kali lebih besar daripada bagian perempuan. Pembagian waris menggunakan hukum Islam tergantung dengan siapa saja yang akan diwariskan. Misalkan, pertama, pewaris hanya memiliki ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Maka, anak laki-laki dapat bagian 2 kali dari anak perempuan. Yang kedua, jika yang meninggal suami, maka istri mendapat bagian 1/8 jika pewaris juga meninggalkan anak. Di dalam hukum Islam, seorang ahli waris tidak boleh menolak harta warisan yang diberikan, berbeda dengan hukum perdata atau hukum nasional Indonesia, di mana seorang ahli waris dapat menolak warisan yang diberikan oleh pewaris. Kemudian adalah hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum waris yang merujuk pada ketentuan adat masing-masing, seperti hukum adat patrilineal dan matrilineal. Umumnya, hukum waris adat mengatur pembagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. Selain itu juga, ada pembagian yang tidak boleh diserahkan sebagai warisan. Contohnya adalah rumah gadang padang yang tidak boleh dijadikan sebagai objek waris. Selain itu, dalam hukum waris adat, pewarisan dapat dilakukan ketika pewaris belum meninggal dunia. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mungkin kewajiban dapat diwariskan? Dalam konteks perdata, terkait kewajiban pewaris yang masih memiliki hutang dan pewaris tersebut telah meninggal dunia, maka utang itu diturunkan pada ahli warisnya. Oleh karena itu, sebelum harta warisan tersebut dibagikan, maka utang yang dimiliki pewaris yang telah meninggal harus diselesaikan atau dilunasi terlebih dahulu, sehingga harta yang tersisa dapat dibagikan pada ahli waris sebagai harta warisan. Kemudian, apakah mungkin kasus sengketa waris berujung menjadi sengketa pidana? Seperti yang kita ketahui, bahwa hukum waris merupakan suatu aturan hukum yang masuk ke dalam rumpun peraturan hukum bidang perdata, yang diatur oleh BW atau KUH Perdata. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja sengketa waris tersebut dibawa ke meja hijau dan berubah menjadi sengketa pidana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya, terkait dengan adanya pemalsuan surat warisan yang dilakukan oleh ahli waris yang tidak sah. Atau mungkin juga adanya penggelapan terhadap harta yang menjadi objek waris.
penggelapan, pencurian, dan penipuan dalam keluarga termasuk delik aduan relatif yang masuk ke dalam rumpun aturan KUH pidana, sehingga kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan pidana.